Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah di tahun ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Di awal Ramadan ini kita jadikan momentum kita untuk senantiasa semakin bersemangat menikmati hari-hari kita bersama bulan suci Ramadan. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, begitu banyak keagungan di dalamnya. Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Tarbiyah, bulannya tarbiyah. Dan bulan suci Ramadan merupakan fursah litaghyir, momentum kita untuk melakukan perubahan diri. Dari yang baik semakin baik, dari yang buruk menjadi baik. Artinya kita ada perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak amalan-amalan saleh yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan. Melaksanakan salat tarawih, kita bersedekah, dan tentunya adalah kita semakin akrab dan dekat serta intens dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman kehidupan kita. Dan bulan suci Ramadan erat hubungannya dengan Al-Quran. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat-ayat tentang saum dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187, maka Allah di situ juga menjelaskan hubungan Al-Quran dengan bulan suci Ramadan. Pada ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, yang di dalam petunjuk tersebut ada penjelas-penjelas kandungan-kandungan hukum di dalamnya, serta pembeda furqan antara hak dengan yang batil. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini kita program, kita manage, kita buat planning untuk meraih semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan tanpa terlewat sedikit pun, terutama dengan Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran ini, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah membuat perumpamaan orang yang dekat dengan Al-Quran kepada 4 bagian. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama Rasul menggambarkan orang yang beriman berinteraksi dengan Al-Quran seperti buah utrujah. Aromanya harum, rasanya manis. Ini gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah yang dekat dengan Al-Quran. Dia berusaha mempelajari Al-Quran, memahami, mentadaburi makna Al-Quran. Dia senantiasa mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga bisa dikatakan mereka adalah seperti orang yang seperti Al-Quran yang berjalan. Maka orang seperti ini seperti buah utrujah. Yang kedua, orang beriman seperti buah tamar, buah kurma. Aromanya tidak begitu harum, tetapi rasanya manis. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia senantiasa membaca Al-Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Cuman bedanya, kalau yang pertama tadi dia memahami Al-Quran dan dia menebarkan kebaikan, karena di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dalam kepribadiannya terbentuk nilai-nilai yang Qur'ani. Dia tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi dia menjadi pribadi yang musleh. Ini seperti buah utrujah. Tapi kalau seperti buah kurma, dia soleh secara pribadi, tetapi dia kurang menebarkan manfaat. Nah, bulan Ramadan mengajarkan kita menjadi buah utrujah. Kita manis rasanya, aromanya pun harum, dinilai oleh orang lain baik, dan kita pun menebarkan kebaikan.
Ketiga, digambarkan oleh Rasulullah orang beriman yang dekat dengan Al-Quran seperti buah raihanah. Aromanya harum, tetapi rasanya pahit. Ini adalah gambaran orang yang munafik, seakan dia terlihat baik, seakan dia dekat dengan Al-Quran, kalaupun dia membaca Al-Quran hanya sebatas di lisan, tidak sampai ke dalam jiwanya. Pahit rasanya, tetapi hatinya, kalbunya tidak menjiwai kandungan di dalam Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori dirinya. Yang keempat, seperti buah hanzalah. Aromanya tidak menyedapkan, rasanya pun pahit. Inilah orang yang mengaku beriman tetapi di dalam jiwanya ada kemunafikan, bahkan dia membuat kerusakan, jarang membaca Al-Quran, bahkan membuat keresahan, membuat kezoliman. Nah, orang yang seperti inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Aromanya tidak menyedapkan, rasanya pun pahit. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti buah utrujah. Aromanya harum, rasanya pun manis. Dan bulan suci Ramadan menjadikan kita pribadi-pribadi yang indah, menjadikan pribadi kita pribadi yang harum, menjadikan kita semuanya pribadi-pribadi yang menebarkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan suci Ramadan, tingkatkan, kuatkan intensitas kita bersama Al-Quran, keakraban kita bersama Al-Quran. Karena begitu banyak nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Kita buat planning, perencanaan, selama bulan suci Ramadan, berapa kali kita khatam. Kalau tahun kemarin kita belum khatam, planningkan tahun ini minimal 1 kali kita khatam. Planningkan 1 hari 1 juz. Sebelum sholat, 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Terus setiap habis sholat dan sebelum sholat kita membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau tahun yang lalu kita mengkhatamkan 1 kali khatam. Tahun ini syukur-syukur kita bisa 2 kali khatam, 3 kali khatam. Tapi tidak sebatas bacaan, tetapi kita sambil mentadaburi, memahami tafsir, dan sekaligus mengamalkan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menegaskan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, tadaburilah oleh kalian Al-Quran, amalkanlah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Sudah begitu mudah kita membawa mushaf Al-Quran. Bisa kemana-mana kita membawa mushaf Al-Quran. Bahkan ada mushaf yang lebih kecil daripada ini, bisa kita masukkan ke dalam saku kita, sehingga pada saat kita naik kendaraan, pada saat kita dalam perjalanan, tiba di suatu tempat, sebelum masuk kantor, kita dahulukan membaca Al-Quran. Kalaupun seandainya kita tertinggal membawa Al-Quran, hari ini kita sudah dimudahkan dengan perkembangan teknologi informasi. Kita ada HP, kita tinggal install Al-Quran digital dalam HP kita, sehingga kita tetap bisa membaca Al-Quran dan tilawah baca Al-Quran kita selama bulan suci Ramadan sesuai dengan target yang kita harapkan. Mudah-mudahan Al-Quran kelak menjadi syafaat bagi kita semuanya, khususnya kepada sahabat Rizka semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.